Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rizal Amilasa dengan NIM 2021 D1B112 dari kelas 5D. Di sini saya akan menjelaskan apa itu manajemen konstruksi. Manajemen konstruksi adalah suatu usaha yang dilakukan melalui proses manajemen, khususnya perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Pengendalian kegiatan proyek dari awal sampai akhir dengan mengalokasikan sumber daya secara tepat guna dan efisien untuk mencapai hasil positif berdasarkan tujuan yang diinginkan. Dalam manajemen konstruksi, terdapat perencanaan komprehensif yang seringkali berupa gambaran yang mengandung unsur 5W plus 1H. Yang pertama, what, apa yang dibuat. Yang kedua, way, mengapa hal ini benar-benar dilakukan, atau pertimbangan ataupun tujuan yang mendasari. How, siapa yang melakukan pekerjaan atau pemain di dalamnya. Where, yaitu di mana sesuatu itu akan dilaksanakan atau tempat kita bekerja. When, atau kapan pekerjaan itu dimulai dan kapan pekerjaan itu akan berakhir, atau bisa dikatakan waktu. Dan yang terakhir, how. How ini bagaimana cara kita melakukannya, atau proses kerja ataupun peralatan-peralatan. Tujuan manajemen konstruksi adalah mengatur fungsi manajemen atau organisasi pelaksana konstruksi agar tercapai yang optimal sesuai kebutuhan atau spesifikasi. Selanjutnya, efektivitas dan efisien manajemen konstruksi. Biasa kita sebut sebagai BMW, biaya, mutu, dan waktu. Biaya adalah mengelola secara ekonomis dan tepat sasaran merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh tim manajemen konstruksi dalam setiap proyek. Dengan biaya proyek dapat dikelola sesuai perkiraan dan biaya-biaya yang tidak perlu dapat dihindari. Yang kedua, mutu. Dalam hal ini, mutu yang dimaksud adalah hasil pekerjaan proyek dari pembangunan, baik dari segi penampilan maupun kesehatan struktur bangunan. Dan yang terakhir adalah waktu. Selain masalah biaya dan mutu, manajemen waktu juga penting dalam suatu proyek pembangunan. Mengatur alur kerja, mengkomunikasikan level dan mengikuti rencana akan membuat alur kerja sejalan dengan apa yang telah ditentukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan 5M dalam manajemen konstruksi. Yang pertama, manpower. Manpower ini adalah tenaga kerja. Dalam setiap pekerjaan apapun, tenaga adalah salah satu yang penting yang harus diadakan. Begitu juga dengan proyek konstruksi. Tenaga kerja dalam proyek konstruksi terdiri dari pekerja keras atau tukang bangunan sampai pelaksana lapangan yang bertugasnya mewujudkan perencanaan atau gambar dari suatu konstruksi bangunan dengan menerapkan disiplin ilmu keteknikan. Yang kedua, material. Material ini adalah bahan bangunan. Bahan atau material juga menjadi kendala dalam proyek konstruksi karena tentu dalam dunia konstruksi, bahan-bahan penyusun suatu struktur bangunan sangat-sangat penting. Kurangnya bahan sedikit pun bisa mempengaruhi terhadap hal lainnya. Yang ketiga, machine atau peralatan. Selain itu, peralatan yang sangat penting, pekerjaan konstruksi memerlukan alat-alat untuk memudahkan untuk melakukan pekerjaan dengan tujuan yang agar efektif dan efisien. Yang keempat, metode. Metode di sini bisa dianggap sebagai cara yang bisa kita tempuh guna melaksanakan suatu pekerjaan konstruksi. Misalnya pada pembangunan suatu jalan tol, kita perlu memilih fabrikasi beton, dikirim melalui pabrik yang masih dalam jangkauan, atau malah justru membuat fabrikasi beton sendiri, atau justru memilih opsi kedua-duanya. Yang terakhir, money, uang. Tak sadarkah kita telah diperdaya olehnya? Namun kekuatan uang atau modal
sejak zaman dahulu kala pastinya berpengaruh terhadap apapun itu sektor konstruksi, yang merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan fisik dari suatu bangsa dan negara, membuat peluang hadirnya pundi-pundi kekayaan bagi siapapun yang terlibat di dalamnya. Selanjutnya, sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja konstruksi. Keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi atau K3 konstruksi adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada pekerjaan konstruksi. Tujuan 3K konstruksi bidang pekerjaan umum dapat diterapkan secara konsisten. Yang pertama, meningkatkan efektivitas perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja yang terancam, terukur, terstruktur, dan terintegrasi. Yang kedua, dapat mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Dan yang terakhir, yang ketiga, menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas. Dan selanjutnya, Undang-Undang Jasa Konstruksi. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan atau pekerjaan konstruksi. Undang-Undang Jasa Konstruksi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Kemudian perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (PP) ini mengatur mengenai perubahan dan penambahan beberapa pasal dalam PP Nomor 22 Tahun 2022. Selanjutnya, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023 tentang pedoman pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi yang dilakukan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota, bahwa untuk mengefektifkan dan mengoptimalkan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi secara terpadu dan terkoordinasi yang dilakukan pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten kota, perlu disusun pedoman pengawasan penyelenggara jasa konstruksi yang disusun sesuai dengan asas umum pemerintah yang baik, tertib secara administratif, akuntabel, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2014 bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 72 Peraturan LPJK Nasional Nomor 10 Tahun 2013 tentang registrasi usaha jasa pelaksana konstruksi dan pasal 70 Pengaturan LPJK Nasional Nomor 11 Tahun 2013 tentang registrasi usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi, perlu menetapkan perencanaan lembaga pengembangan jasa konstruksi tentang tata registrasi konversi sertifikat badan usaha jasa konstruksi. Yang selanjutnya, apa itu penyedia jasa, pengguna jasa, dan auditor? Yang pertama, penyedia jasa. Penyedia jasa adalah orang atau perseorangan atau badannya yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi atau biasa disebut dengan kontraktor. Yang kedua, pengguna jasa. Pengguna jasa adalah suatu perseorangan atau badan yang memberi tugas atau pemilik pekerjaan atau proyek yang memerlukan layanan konstruksi. Apa saja sih pengguna jasa tersebut? Pengguna jasa dapat berupa perseorangan, badan lembaga atau instansi pemerintahan maupun swasta. Dan yang terakhir, auditor. Auditor adalah suatu profesi yang bertugas
untuk melakukan kegiatan auditing, khususnya pada laporan-laporan terkait keuangan dari suatu perusahaan, lembaga, maupun instansi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.